saya Made Didi Darmawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, jurusan Teknik Ketenagaan Listrikan, LPTK Universitas Negeri Padang, akan melakukan uji kinerja pada hari Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021 di SMK Negeri 1 Denpasar. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Skensa Jaya. Skensa siap, baik, terima kasih semuanya. Kelas silakan penganjur umat. Ada Sano, Langan Jali. Oh, swastiastu. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Silakan untuk kelas kembali untuk yang memimpin doa dengan teman-temannya. Silakan ke kelas. Untuk mulai perjalanan hari ini adalah mulai kita doa bersama dan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Rizky ya. Bapak ingin menyampaikan terima kasih untuk anak-anak semuanya karena sudah hadir tepat waktu. Walaupun dalam kondisi hujan-hujan ya, kita tetap semangat untuk ke sekolah, untuk belajar. Bapak apresiasi semua, silakan tepuk tangan untuk diri kalian semua. Oke, Bapak akan memberikan aturan pembelajaran. Yang pertama terkait dengan aturan penanganan COVID-19. Silakan selalu menggunakan masker. Silakan sudah maskernya digunakan. Yang kedua adalah keaktifan kalian dalam pembelajaran akan Bapak nilai nanti ya. Nanti Bapak misalkan minta pendapat kalian, silakan utarakan pendapat kalian. Seberapapun kemampuan kalian, Bapak akan ukur nanti. Jadi coba nanti untuk menjawab apapun yang Bapak tanyakan. Jelas semuanya? Oke, nanti juga yang selanjutnya aturan ketiga dalam praktikum nanti silakan perhatikan juga keselamatan kerja. Dari praktikum itu dalam penggunaan alat, keselamatan kerja kalian dan keselamatan kerja dari alat itu sendiri. Selanjutnya Bapak akan melakukan presensi ya untuk pemeriksaan daftar hadir. Dari yang hadir berarti ini kurang satu orang saja. Yang tidak hadir itu adalah hari Surya pertama ya. Berarti belum ada keterangan. Nanti kita akan coba, Bapak akan coba untuk mencari tahu kenapa tidak bisa hadir. Apakah karena kendala hujan atau bagaimana? Itu Bapak akan cari informasinya. Berarti yang hadir di sini 19 orang dikurangi 1, berarti yang hadir 18 orang. Pelajaran hari ini adalah prosedur pemasangan sistem tata udara domestik. Bapak akan sedikit bertanya dengan kalian karena Bapak ingin mengukur bagaimana kemampuan awal kalian tentang materi ini. Dari materi ini, mungkin dari materi sebelumnya tentang tata udara domestik, ada yang masih ingat nggak? Yang waktu kita pembelajaran dari tata udara domestik itu ada apa saja? Ada yang namanya AC compact, ada juga AC split. Ini contoh AC apa? Split. Oke, masih ada yang ingat berarti ya. Jadi tata udara domestik itu ada unit compact dan unit split. Jadi pembelajaran kita ini berfokus pada AC split dulu sekarang. Oke? Jadi prosedur pemasangan sistem tata udara domestik khususnya pada AC split. Kira-kira dalam prosedur pemasangan apa yang harus kalian perhatikan? Pemasangan AC deh, yang paling gampang. AC kalau dipasang itu apa dulu yang dipasang? Siapa angkat dulu? Kita gimana? Bracketnya bagus. Bracket itu ada di indoor dan outdoor. Tergantung dengan kondisi ya. Pemasangan bracket itu biasanya menggunakan paku atau pakai bor? Baiknya menggunakan bor ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan berikutnya, kira-kira dari pemasangan pemimpaan, kalau kalian sudah memasang pemimpaan AC, apa yang kalian lakukan setelahnya? Gimana kan? Pemvakuuman, benar. Ada yang pernah melakukan pemvakuuman? Belum? Eka udah pernah? Gimana Eka dalam pemvakuuman? Menggunakan alat apa aja? Kontak sama vakum. Oke, berarti ada menggunakan manifold, stop-kontak, dan vakum. Jadi kalian menggunakan vakum pump. Yang kalian lihat di depan ini ya. Kalian akan menggunakan ini nanti. Ya. Dalam prosedur pemasangan AC. Dalam pemvakuuman, kira-kira kalian tahu nggak berapa hasil yang optimalnya? Ada yang tahu?
InHG, minus berapa InHG? Ya, Ade, silakan Ade. Minus 30. Minus 30 InHG, bagus Ade. Terima kasih Ade ya. Jadi setelah Bapak melakukan tanya jawab, Bapak sudah ukur sedikit kira-kira kemampuan awal kalian bagaimana. Bapak lihat ada perkembangan ya. Jadi kalian akan mengikuti pembelajaran. Kita lihat apakah di akhir nanti kalian melakukan evaluasi, maka bisa kemampuan awal kalian sudah Bapak ukur. Selanjutnya kemampuan akhir kalian setelah mengikuti pembelajaran akan Bapak ukur dengan evaluasi nanti. Jelas semua? Baik anak, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, Bapak minta kalian menulis nama kalian di kertas, dirobek kertasnya, diisi nama kalian, nama singkat saja, kemudian dilipat dan ditaruh di atas meja. Silakan dikerjakan. Kalau sudah, silakan dipajang di atas meja. Ini adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Yang tentunya yang pertama 3.6 itu adalah menjelaskan prosedur pemasangan sistem tata udara domestik. Jadi kita mengetahui bagaimana pemasangan AC split gitu sebagai gampangnya ya. Kemudian 4.6 adalah memasang sistem tata udara domestik. Mungkin sekarang kalian tidak langsung memasang semua unitnya karena masalah waktu. Kita akan berfokus pada masalah pemvakuman dan pengecekan kebocoran nanti. Dalam prosedur pemasangan itu juga diperhatikan pemeriksaan kebocorannya. Jadi kita berfokus ke sana dulu karena meningkat waktu. Nanti semakin bertahap kita akan melakukan pemasangan nanti. Jelas ya? Bapak akan lanjutkan. Tujuan pembelajarannya seperti yang tadi sudah pasti, kita akan dapat menjelaskan tentang prosedur pemasangan sistem tata udara domestik dalam pengecekan kebocoran. Kita berfokus di sana. Kemudian kalian juga Bapak harapkan dapat memasang unit tata udara domestik dengan melakukan vacuum test, pressure test, dan bubble test. Apa saja itu Pak kita pelajari sekarang. Oke? Bisa dilanjutkan? Seperti biasa, kegiatan motivasi diri bisa salah satu membacakan. Lanjutkan, silakan. Saya hari esok bermula dengan kelas hari ini. Oke, intinya adalah kejayaan kalian esok ataupun kapanpun kalian harus mulai dari hari ini. Jangan menunggu-nunggu atau menunda-menunda. Kalian melakukan kegiatan pembelajaran, gunakan kegiatan pembelajaran ini untuk bekal hari esok. Yang paling dekat itu adalah kegiatan PKL. Kalian akan segera ke tempat industri. Silakan materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru dibaca kembali. Kalian implementasikan nanti di tempat industri. Baik semuanya, kita akan melanjutkan terkait dengan materi ajar kita, yaitu adalah kegiatan pendahuluan. Bapak minta membacakan Andika. Silakan Andika. Apa dari berita online ini yang terjadi? SOP itu apa? Standar operasi prosedur. Oke, standar operasi prosedur. Kira-kira kalian tahu nggak apa itu SOP? Standar operasi prosedur itu dalam kegiatan pemasangan AC. Penerapan K3 keselamatan kerja kalian. SOP penggunaan alat juga, ya. Kira-kira itu yang harus kita perhatikan dalam prosedur pemasangan AC nanti. Jangan dilupakan K3 keselamatan kerja kalian. Kemudian SOP yang juga penggunaan alat, SOP kerja kalian juga harus ditetapkan supaya kalian terstandar dengan baik. Itu terkait dengan pendahuluan ya, yaitu apa itu SOP, pengertian fungsi dan manfaatnya. Kita akan mempelajari lewat prosedur pemasangan AC split nanti. Oke, jelas ya? Bisa dilanjutkan? Seperti biasa ada contoh kasus ini. Bapak minta pertama adalah bacakan. Saya sebagai konsumen mau bertanya, apakah setiap kotak AC baru wajib divakum? Karena selama ini kotak di rumah atau diukur dengan teknisi keamanan tanpa divakum. Nah, kira-kira dari contoh kasus ini ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, silakan Fauzan. Menurut saya, kenapa setiap pemasangan AC harus ada vakum untuk memastikan tidak ada terjadinya permasalahan dalam pemasangan AC. Oke, terima kasih Fauzan. Ada yang lain? Memberikan pendapat? Kalian biasa temukan teknisi di lapangan itu langsung pasang saja tanpa melakukan pemvakuman. Dari kasus itu apakah kalian bisa memberikan tanggapan setuju atau tidak atau bagaimana? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Eka, silakan Eka. Kalau pasang AC
Jadi kalau nggak divakum tuh udara masih di dalam pipa itu Pak. Kalau divakum udara di dalam pipa itu tidak ada. Lalu di tempat beliau yang nggak ada. Berarti menurut kamu penting adanya pembangunan. Penting. Baik. Terima kasih atas pendapat Fauzan dan Deka ya. Jadi pendapat kalian akan diterima sebagai kesimpulan sementara terkait dengan kasus ini. Nanti kita mengikuti pembelajaran, kita selesai pembelajaran, selesai praktikum, kita lihat contoh kasus ini kembali. Apakah kalian ada pandangan yang lain atau bagaimana? Apakah masih tetap juga? Kita lanjut ke materi. Kalian bisa lihat di depan semua. Mengamati instalasi unit tata udara domestik. Ini contoh instalasi tata udara unit AC split, atau paling gampangnya kalian bisa lihat di samping kalian. Bisa kalian amati ya. Ini adalah contoh instalasi unit tata udara domestik pada unit AC split. Oke, pemasangannya sudah jelas. Kalau AC split itu indoornya berada di dalam ruangan, outdoornya berada di luar ruangan. Karena bisa amati aja langsung, tidak perlu kalian lihat gambar saja, kalian lihat aja langsung ada kan. Di dalam pipa itu ada juga tempat pembuangan air, apa namanya? Drainase. Bagus. Jadi dalam instalasi yang namanya instalasi AC, ada unit indoor, ada unit outdoor, ada pemipaannya, ada drainasenya, ada sambungan listriknya juga. Ya, itu komponen-komponen yang bisa kalian amati secara langsung. Jelas? Kita lanjutkan. Ada juga yang namanya suhu saturasi. Ada yang tahu suhu saturasi? Rangga? Suhu saturasi itu apa? Suhu di mana suatu fluida atau zat cairan berubah dari fase cair menjadi fase uap atau gas. Oke, terima kasih. Kalian lihat di depan itu adalah pemaparan terkait namanya pengertian daripada suhu saturasi. Penerapannya bagaimana Pak? Suhu saturasi itu dapat mengukur yang namanya superheat, dapat mengukur yang namanya subcooler. Tadi Bapak singgung sedikit. Setelah kita masang indoor, masang outdoor, yang kita perhatikan juga instalasi pemipaannya seperti tadi. Misalkan posisi indoor dan outdoor itu ada yang di atas outdoornya, ada indoornya yang di bawah, bagaimana? Ada yang memberikan pendapat? Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ya, Bosan? Dari gantinya sirkulasi itunya peraturan soalnya kan ke atas. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ya, teman Pak Jeng, silakan. Jadi kompresornya bisa masuk ke pipa indoor itu. Iya, bagus. Itu yang paling depan ya. Yang kalian perhatikan itu adalah posisi indoor. Apabila lebih rendah daripada outdoor, oli dari kompresornya kemungkinan akan turun. Berbahaya itu, sangat berbahaya. Nanti kompresornya kekurangan oli, akan kering olinya di dalam kompresornya akan rusak. Apa yang harus dilakukan Pak? Misalkan kalian temukan itu di lapangan, adalah menggunakan U-trap. U-trap itu kalian untuk pemipaan, misalkan ini outdoor kan di atasnya ya. Keluaran outdoornya kalian buatkan U, baru kalian turun keluar. Buatkan posisi U dia. Jadi otomatis dia menjebak oli kompresor supaya tidak turun. Apa saja yang bisa dilakukan untuk pengecekan kebocoran? Tadi sudah disinggung. Fauzan, silakan. Menggunakan alat mampu. Pemeriksaan kebocoran itu ada 3. Oke, vacuum test. Apa lagi? Pressure test. Apa lagi satu? Double test. Ya, kita silakan. Oh, tekanan refrigeran sama nitrogen itu berapa PSI bedanya? Dalam pengecekan pressure test. Ya, Oke, pertanyaannya bagus ya. Ada yang bisa menanggapi? Ya, Rika, silakan Rika. 40 sampai 60 untuk apa? Rika. Ya, bagus. Selanjutnya untuk nitrogen berapa PSI? Ya, pertama silakan. 100 sampai 150 PSI. Ya, bagus pertama. Itu dari terapi ya. Dari pertanyaan Aditya, terima kasih karena kalian kelas kalian sudah aktif semua. Baik semuanya, Bapak minta kalian membagi kelompok menjadi 2 orang. Apabila tidak ada yang dapat kelompok menjadi 3 orang. Jelas? Silakan bagi kelompok ya, 2 orang. Silakan. Baik anak, kalian sudah membagi kelompok semuanya? Nah ya, kalau sudah Bapak akan bagikan yang namanya LKPD seperti biasa. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ya, sebagai panduan kalian untuk berdiskusi dan melakukan praktikum tadi. Jelas ya? Kita akan bagikan terlebih dahulu.
Satu kelompok satu ya. Baik anak, apakah semua sudah melakukan KPD? Sudah ya? Kalau sudah, silakan dibaca. Silakan isi lembar pertama itu adalah identitas kalian. Jelas ya? Ada pertanyaan dari KPD ini? Pengisiannya? Ya, silakan pertama. Nama lengkap, misalkan Purnama ya. Purnama dengan Matika. Nama lengkapnya kelas TPD itu nomor absen berapa dan berapa ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, Pak De, silakan. KPD lembar 3 aja. Oke, terima kasih Pak De ya. Oke, kalian lihat dulu bagian lembar 3 semua. Lembar 3 dulu semua. Ada yang namanya hasil pengukuran dan diskusi. Jelas? Catat hasil pengukuran di sini. Yang pertama hasil pemvakuman. Kalian nanti akan melakukan praktek pemvakuman menggunakan vakum pump ini. Kalian akan menggunakan vakum pump ini. Kalian ukur dia berapa Hg ya, minus 30 Hg misalkan. Kalian catat di sana minus 30 Hg. Kalau misalkan ada kebocoran, di hasil kebocoran yang terjadi itu dicoret tidak adanya berarti ada kebocoran ya. Dicoret bagiannya yang tidak perlu. Misalkan dia tidak ada kebocoran berarti adanya dicoret. Ya, tidak ada kebocoran di sana. Misalkan ada kebocoran, baru diisi di bawahnya. Diletaknya di mana? Di sambungan Apple di nol gitu misalkan. Diisi keterangannya di mana kebocorannya. Jelas? Nah, selanjutnya diskusi seperti biasa. Soal diskusinya ada 3 buah. Jelas ya? Bagi kalian silakan dijawab soal diskusi itu pada tabel di bawahnya, tabel tanggapan. Nomor 1, 2, dan 3. Terakhir, pada halaman terakhir kalian minta membuat kesimpulan seperti biasa. Ya, jelas semuanya tentang pengisian KPD. Kalau sudah, silakan berdiskusi terlebih dahulu. Selanjutnya, kalian sudah melakukan pengisian soal diskusi. Kita lanjutkan dengan kegiatan praktik ya. Pagi. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum untuk sesi kedua. Kalian sudah menggunakan alat keselamatan kerja berupa helm ya. Yang Bapak ingin sampaikan adalah mengutamakan K3 terutama. Selamatkan diri kalian, selamatkan alatnya juga. Ya, perhatikan apapun yang Bapak instruksikan dikerjakan dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan. Jelas? Kita akan melakukan praktek. Yang pertama praktek pressure test, bubble test, dan vacuum test. Jelas? Untuk waktu silakan masuk ke bengkel. Baik anak, sebelum kita mulai kita akan melakukan praktek. Yang pertama praktek pressure test menggunakan nitrogen, tabung nitrogennya ini. Ya, kemudian kita menggunakan bubble test, kita menggunakan busa sabun. Biar Bapak tidak menjelaskan lagi. Busa sabunnya itu kamu kocok, menghasilkan busa, kamu pencet, baru kamu ambil busa sabunnya. Jelas? Jelas. Baru kamu oleskan di sambungan pipa. Jelas ya? Jelas. Jangan kamu tuang gini. Ya. Jelas ya? Jelas. Untuk bubble test. Kemudian vakum, silakan kamu menggunakan vakum pump. Ya, gunakan vakum pump, sambungkan vakumnya dengan kabel kuning, kabel birunya ke AC. Ya.
Hidupkan dulu baru dibuka nanti keran AC-nya. Kalau sudah, silakan kamu mempersiapkan manifolnya, silakan dipasang di masing-masing AC. Silakan dikerjakan. Kanan nah. Oh, main. Kami pasang. Satu jongkok di sana, satu di sini. Ya. Sudah terpasang manifolnya. Kamu pastikan itu kebuka dulu. Ya, Pak, benar bukanya. Lihat di sampingnya gimana cara buka. Ke atas. Ya. Dah, kamu sekarang buka ini. Ini dibuka ke kiri ya. Ke kiri. Ya. Sudah cukup. Ini sekarang dikencangkan. Ya, kencangkan. Lihat matamu ke sini, dia naik. Ke kiri kan menurutnya. Terus bentar ini nggak apa-apa. Lihat guys, sampai 100 tutup langsung ya. Iya. Mau 100? Lebih dikit dong. Ya nggak apa-apa, tutup. Dah, ini kedua, kalau ini. Dah, ini tutup. Bocoran? Ya, ingat busanya saja, bukan air. Yang di atas semua? Ada bocor? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Aman? Aman. Oke, kalau sudah tidak ada kebocoran, lanjut ke vakum. Ya, silakan. Rapikan dulu. Mana stekernya? Nggak ada vakumnya. Kita siapkan vakum kamu. Di belakang ada steker. Ya, sekarang buka ini. Cuma tadi buka. Terus, sampai minus 30. Mau turun ya? Ya. Ya, kita lagi. Sekarang 10 menit ya. Sedang dong. Buka belum. Buka. Dua sih. Belum 3 bulu. Itu boleh saking hampir lebih kalau ya. Boleh. 29 30 loh. Di tengah air. Yang rasanya sedang muncul ya. Pagi. Kalian sudah melakukan kegiatan praktek dengan baik. Kalian sudah melakukan pressure test, bubble test, dan yang terakhir vakum test. Kalian sudah melakukan dengan baik kan? Sekarang, Bapak minta kalian melanjutkan mengerjakan kesimpulan di atas. Jelas? Selanjutnya, Bapak persilakan kalian untuk meninggalkan ruangan. Silakan helmnya taruh di unit masing-masing. Silakan kembali ke kelas. Baik, selamat pagi semuanya. Kalian sudah melakukan kegiatan pengisian KKBD. Baik, dalam kegiatan diskusi dan praktik tadi, kalian sudah melakukannya dengan baik. Bapak minta kalian sekarang untuk melakukan kegiatan presentasi. Bapak minta dia kelompok. Kelompok pertama yang Bapak minta untuk maju. Bapak Fauzan, silakan. Silakan, Bapak. Di depan sini. Fauzan akan menampilkan presentasi terkait dengan hasil KKBD atau laporannya. Silakan semuanya diperhatikan, berikan komentar apabila ada kesalahan di hasil laporan daripada kelompok Fauzan. Jelas semua? Silakan Fauzan untuk menyampaikan hasil laporannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Azmi, absen 35 dan teman saya. Nama saya Wilastra, absen 20. Di sini kami berdua ingin menyampaikan hasil diskusi kami berdua. Untuk yang pertama disuruh mencari soalnya, yang pertama adalah jelaskan alat vakum jenis apa yang sesuai untuk digunakan pada sistem AC split. Kedua, bagaimana cara melakukan pemvakuman dengan alat vakum tersebut. Ketiga, apakah dampak yang ditimbulkan apabila AC split yang tidak divakum saat pemasangannya. Yang pertama, kita berdua dapat menemukan
Pompa vakum jenis PUM adalah sebuah alat untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Yang kedua, cara melakukannya dengan cara satu, pastikan katup manifold dalam keadaan menutup. Kedua, lakukan pemasangan manifold ke kompresor dengan membuka katup servis pada kompresor dengan bukaan katup dalam keadaan binder, selang merah ke nipel tekanan tinggi, selang biru ke nipel tekanan rendah, selang hijau ke pompa vakum. Ketiga, dampak AC split bila tidak vakum. Yang pertama, AC tidak tahan lama atau cepat rusak. Kedua, AC tidak dingin. Ketiga, AC tidak bekerja dengan maksimal. Baik, itu penyampaian dari Bapak Fauzan. Terus semuanya. Selanjutnya, Bapak Purnama dan Raja, silakan. Hasil laporan LKPD-nya, silakan. Habis Purnama Putra, hasil 3 bulan diskusinya itu satu jelaskan alat vakum apa yang sesuai untuk digunakan pada sistem AC split. Dua, bagaimana cara melakukan vakum dengan alat vakum tersebut. Tiga, apa dampak yang ditimbulkan apabila AC split dan tidak dilakukan saat pemasangan. Yang satu, yaitu jawabannya vakum pump. Vakum pump berfungsi berguna untuk mengeluarkan molekul gas dari sebuah ruangan tertutup ke arah luar guna mencapai suatu vakum tertentu. Kedua, bagaimana cara melakukan vakum itu buka buat nakal pengisian nitrigan, umpan setelah warna biru cacing manifold ke saluran pengisian freon pada kompresor, selang warna kuning ke tabung nitrigan dan selang warna merah ke mesin vakum pump. Nyalakan mesin vakum pump dan tunggu kurang lebih 30 menit atau sampai manifold menunjukkan angka min 30 PSI. Kedua, apakah dampak yang ditimbulkan apabila AC split tidak divakum? AC split jika tidak divakum bisa menyebabkan kebocoran dan suhu ruangan tidak dingin, AC bisa cepat rusak. Sekian. Baik, itu presentasi dari kelompok Purnama. Terus semuanya. Dari kelompok Rangga dan Eka ya, silakan waktunya. 1. Vakum pump untuk mengecek kebocoran dan menyedot molekul-molekul yang ada dalam pipa. 2. Bagaimana cara melakukan pemakuman dengan alat vakum tersebut? Pasang selang biru manifold ke keran nipel, lalu selang kuning manifold masuk ke vakum pump. Buka manifold lalu hidupkan vakum sampai min 30. Tunggu pemakuman sampai 15-20 menit. Setelah itu tutup manifold, matikan vakum. Ngecek manifold apakah ampernya naik atau tidak. Jika tidak, maka tidak terjadinya kebocoran. 3. Apakah nampak yang timbul apabila AC split yang tidak divakum saat pemasangannya? Kemungkinan AC mengalami kebocoran. Saja. Oke, terus ke kelompok. Karena kalian sudah melakukan kegiatan presentasi, ada yang ingin menanggapi dari hasil jawaban teman kalian? Ada yang kira-kira keliru nggak yang kalian dengar? Ada? Tadi gimana tadi? Ampere naik, Pak. Ampere naik dalam pembukaan manifold. Ya bagus, ada yang mengucapkan gitu. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Berarti yang kesalahan pada kelompok Rangga ya? Itu tidak besar. Ya. Oke, terima kasih ya. Tapi kalian baik dalam menyimak pembelajaran. Kalian sudah memberikan kritikan untuk teman kalian. Bapak ingin meluruskan terlebih dahulu. Yang pertama dari kelompok Fauzan ada yang namanya selang hijau ya. Kita jarang menggunakan. Kita gunakan saja merah, kuning dan biru. Kita biasa menggunakan itu. Itu untuk pasukan kelompok Fauzan. Kemudian untuk kelompok daripada Matika dan Purnama itu menggunakan 3 selang di sana. Selang kuning dan selang merah, tapi tidak dijelaskan dibuka atau ditutupnya. Itu kurang ditambahkan ya. Kalau kalian menggunakan vakum itu kan ada 2, vakum pipa dan vakum total. Kalau kalian tadi itu vakum pipa atau vakum total tadi digunakan? Vakum pipa, bagus. Jadi vakum pipa itu artinya keran pada obor itu tidak dibuka, yang pakai kunci kali itu, berarti tidak ada gas di dalam pipa. Kita menggunakan vakum pipa. Kalau vakum total, kamu buka gasnya.
biasanya pakai kunci R4 yang keduanya, kamu kuras semua kelebihan yang ada di outdoor atau di AC itu vakum total namanya. Kalau kalian tadi berarti vakum pipa. Nah jelas ya. Kemudian yang rangka yang ketiga benar dari Pandey tadi masukannya itu sempat menyinggung ampere karena kalian menggunakan manifold, tidak terbaca di manifold itu ada ampere ya. Jelas ya. Itu saja dari presentasi yang bisa Bapak tuliskan. Selanjutnya Bapak minta kalian menyampaikan kesimpulan karena kalian sudah melakukan presentasi dengan baik. Bapak minta kalian melanjutkan dengan kesimpulan. Tadi sudah ada kelompok lainnya Bapak akan minta. Ya, baik semuanya. Kesimpulan pertama dari kelompok Dedi dan Timbunan. Silakan. Kesimpulan dari kata ini adalah kita harus mengecek peralatan yang kita akan gunakan untuk memvakum supaya tidak ada yang kurang, dan kita tetap harus mengutamakan keselamatan dan bekerja supaya tidak ada hal yang mencurigakan. Itu. Oke, plus untuk kelompok Dedi. Selanjutnya kelompok Rizky, silakan kelompok Rizky. Baik, untuk kelompok selanjutnya yang menyampaikan kesimpulan adalah kelompok Rizky. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Yang mendapat kita melalui praktek tadi adalah kita harus melakukan pemvakuman untuk mengecek adanya atau tidak kebocoran pada unit AC, dan sebelum melakukan vakum alangkah baiknya kita mengingatkan juga keselamatan kerja. Baik, itu saja. Plus untuk kelompok Rizky. Silakan. Kelompok terakhir. Baik, untuk kelompok Arta, waktu dan tempat dipersilakan. Kesimpulannya adalah dalam melakukan pemasangan AC harus melakukan pemvakuman untuk mengecek adanya atau tidak adanya kebocoran. Oke, itu saja. Plus melakukan penyampaian kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak kembalikan lagi ke kasus. Oke, setelah kasusnya ini berarti dia bertanya terkait ada dia lihat teknisi yang memasang AC tanpa menggunakan pemvakuman, apakah itu biasa atau tidak? Gimana jawaban kalian? Baik atau tidak? Tidak. Ini harus ada namanya pemvakuman. Terus itu kesimpulan dari kasus itu. Jadi baiknya kedepannya kalau kalian menjadi teknisi lakukan pemvakuman ketika pemasangan AC. Selalu tanamkan itu ya. So gimana pun juga pastikan pemvakuman sudah dilakukan. Jadi dari kasus ini kalian sudah mempelajarinya, kesimpulan kalian yang tadi sudah bagus. Kalian menyampaikan harus ada yang namanya K3 mengikuti SOP dalam kegiatan pemasangan daripada AC listrik. Ya, apapun yang kalian lakukan, ingat K3-nya juga, ingat SOP-nya juga. Pasti kalian akan memasang dengan baik. Jelas semua? Itu kegiatan kesimpulannya. Baik semuanya, karena kalian sudah menyampaikan kesimpulan dan kegiatan presentasi sudah selesai, pembacaan kesimpulan sudah dilakukan. Gua minta kalian mengumpulkan LKPD dari masing-masing kelompok. Cukup satu orang dalam satu kelompok maju ke depan mengumpulkan LKPD. Silakan. Oke, semuanya sudah semua mengumpulkan? Sudah. Kalau sudah, Bapak minta kalian kembali duduk ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Anak, kita akan melakukan kegiatan selanjutnya adalah kegiatan evaluasi. Jadi kita sudah melakukan kegiatan pengukuran kemampuan awal di awal pembelajaran. Seperti janji tadi, kita akan melakukan evaluasi di akhir pembelajaran juga. Kita lihat apakah ada progres dalam pembelajaran kalian. Jelas semuanya? Ya. Kalian akan memberikan soal pilihan ganda cuma 10 soal, kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Jelas ya? Baik semuanya, apakah sudah mendapatkan gambar soal dan gambar jawaban semuanya? Baik, waktu dimulai dari sekarang 10 menit, silakan dikerjakan.
Sudah semua mengumpulkan? Ya. Dari soalnya ada yang sulit? Banyak. Nah, kira-kira yang bingung yang mana? Ada kecuali di sana ya? Ingat itu, ada soal yang mengandung kata kecuali dibaca secara perkataan. Mungkin waktunya cukup ya ya? Oke, nanti kegiatan remedial silakan kalian menjawab kembali dengan menggunakan Google Form. Jadi Bapak akan kirimkan di grup WA kembali. Untuk yang remedial masih di bawah salah 2. Akan lakukan kerja. Yang sudah selesai melakukan kegiatan remedial ataupun sudah di atas KKM, kalian melakukan kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan itu adalah kalian menonton video, nanti Bapak akan share di grup kelas ini. Jelas semuanya? Ada yang ingin Bapak tanyakan, hikmah pembelajaran dari hari ini apa kira-kira? Kalian sudah bisa pakai apa aja? Waktu. Kemudian? Melakukan cara mengecek Kebocoran. Ya, kalian sudah bisa menggunakan vakum, kalian sudah bisa pengecekan kebocoran dengan nitrogen, dengan busa sabun juga ya. Kalian sudah bisa yang namanya memeriksa kebocoran daripada sistem AC. Hikmah pembelajaran kalian hari ini itu kalian bisa gunakan nanti sebagai bekal kalian untuk PKL. Kalian sudah bisa menggunakan manifold tadi. Dari yang nggak bisa masang sudah bisa masang, sudah bisa menggunakan juga. Kalian sudah bisa menggunakan setidaknya manifold dan tes kebocoran sudah bisa. Kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah kegiatan semester berikutnya. Kalian sudah melakukan kegiatan selama semester dengan baik. Kegiatan pembelajaran selanjutnya itu adalah kalian PKL. Kalian silakan mencari industri yang sesuai dengan kalian. Ingat cari industri yang CV dan PT. Kalian cari industri dengan baik, kemudian kumpulkan tempat, Bapak akan kirimkan surat. Jelas ya? Oke semuanya. Karena kita mengawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Silakan doa. Sebelum kita mengakhiri perjalanan kalian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.